wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Asy-Syura ayat 13. Aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Dan An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Lalu, apa saja contoh-contoh firqah? Sebelum dunia terbagi menjadi negara-negara bangsa atau nasionalisme, para ulama ahlus sunnah biasanya membagi firqah dengan nama-nama Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Setelah dunia terbagi menjadi negara-negara bangsa atau nasionalisme, jumlah firqah semakin bertambah. Ada yang berbentuk organisasi masyarakat, ada kelompok yang mengaku mengikuti manhaj salaf, ada kelompok dengan nama jamaah tertentu, bahkan ada kelompok yang mengaku khilafah, padahal tidak memenuhi syarat khilafah, dan lain sebagainya. Dari semua firqah tersebut, banyak muslim yang tidak tahu atau tidak sadar bahwa ternyata firqah yang paling nyata adalah negara bangsa atau nasionalisme. Mengapa? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan, yaitu sebagai berikut. Alasan pertama, negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain dengan hukum dan pemimpin masing-masing menjadi tempat atau alat bagi perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Itu jelas menyimpang dari akidah Islam, karena dalam din Islam, pemimpin tertinggi adalah seorang khalifah bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia dalam wilayah yang disebut khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, dengan kewajiban setiap muslim berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2 dan pembahasan hadis yang ke-7 pada bagian 5. Perlu diketahui bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dan para penerus kepemimpinannya, yaitu para khalifah, pada hakikatnya berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah. Adapun Rasulullah dan para khalifah hanyalah sebagai perantaranya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan perlu dicatat bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kaum muslim diperintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan Imam Darimi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'dwan 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam din Islam. Karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan.
Berdasarkan hadis ini, maka memilih atau mengangkat pemimpin negara bangsa atau nasionalisme adalah bid'ah karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin tentang kepemimpinan. Bahkan perbuatan tersebut lebih sesat daripada bid'ah karena menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang khalifah, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sedangkan orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Alasan kedua, kebanyakan negara bangsa atau nasionalisme dalam menjalankan negara atau pemerintahannya memakai sistem tauhid demokrasi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dihinakan siang dan malam secara terus-menerus, dalam arti hukum Allah khususnya yang mengatur kehidupan orang banyak seperti muamalah, hudud, qisas, diyat, jizyah, jihad qital, dan lain-lain diganti dengan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia. Sehingga semua muslim yang tinggal di negara tauhid demokrasi berdosa terus-menerus karena ditinggalkannya hukum Allah fardu kifayah tersebut secara permanen. Ini terjadi karena dalam sistem tauhid demokrasi, kewenangan membuat hukum berada di tangan rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Jadi, rakyatlah yang menentukan hukum. Sedangkan dalam din tauhid yaitu Islam, itu jelas merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelisihi rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian kalimat tauhid la ilaha illallah, yang bermakna tidak ada sesuatu pun yang diabdi, diikuti, atau ditaati aturan atau hukumnya selain Allah. Dengan menerapkan hukum jahiliyah berarti menjadikan hukum jahiliyah sebagai ilah selain Allah. Itu jelas merupakan perbuatan syirik akbar berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah, yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Misalnya, pilih-pilih syariat Islam. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitabullah dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Yang keempat, surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, yaitu menolak taat kepada Allah dan atau Rasul-Nya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.